Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan pelajaran matematika wajib kelas 12 semester genap, yang pada saat ini kita sampai ke peluang. Nanti kita akan mempelajari peluang majemuk dan berbagai macam contoh-contoh peluang nanti akan kita temui di situ. Tapi sebelum kita mulai dengan latihan dalam KBM pertemuan yang sebelumnya, nomor 1 itu adalah tentukan suku ke-13 dari X plus Y pangkat 15. Nah, kalau ada bentuk begini, ini adalah penerapan dari binomial Newton. Ini namanya binomial. Kalau ini kita uraikan nanti akan kita dapatkan binomial Newton yang di situ tidak terlepas dari penerapan rumus kombinasi. Nah, tentu kita mengingat rumus kombinasi itu ini pada pertemuan yang lalu, kalau dijabarkan dengan menggunakan kombinasi itu seperti ini. Jadi kombinasi ini yang dikurung kiri kanan kurung ini adalah kombinasi yang merupakan koefisien dari X dan Y tersebut dengan pangkat yang seperti ini. Nah, yang pertama itu koefisiennya kombinasi 0 dari N, X-nya pangkat N. Kemudian yang kedua koefisiennya kombinasi 1 dari N, X-nya pangkatnya turun 1, menjadi X pangkat N min 1, sedangkan Y-nya muncul, ini dari sini turun pangkatnya 0, kemudian ini di sini 1, di sini pangkatnya juga 1, sehingga seperti itu. Nah, berikutnya ini koefisiennya kombinasi 2 dari N, X-nya pangkatnya turun 2 atau N dikurangi 2, Y-nya pangkatnya 2, begitu seterusnya. Sampai nanti suku yang terakhir, nanti suku ke N plus 1, itu di sini kombinasi N dari N, nah, Y-nya pangkat N, sedangkan X-nya ada pangkat 0, karena ini N kurangi N pangkatnya X. Nah, kita akan terapkan di sini, ini N-nya adalah 15, ini yang diminta adalah suku ke-13. Gimana? Nah, suku ke-13, karena ini kalau suku pertama 0, suku kedua 1, maka kalau suku 13 di sininya 12. Y-nya pangkatnya 12, sedangkan X-nya pangkatnya ya 15 kurangi 12. Nah, yang ini menggunakan rumus kombinasi. Nah, seperti itu. 15 faktorial dibagi dengan 3 ini didapat dari 15 kurangi 12, 3 faktorial. Kemudian 12 faktorial. Di sini rumusnya begini. Kemudian yang 15 kurangi 12 itu ketemunya 3. Nah, untuk kalau ini ada 12 faktorial, ini 15 faktorialnya dipecah menjadi 12 faktorial. Kemudian yang 13, 14, dan 15 dikeluarkan dari faktorial. Nanti kita sederhanakan dengan yang lainnya. Nah, kalau sudah didapat begini, maka yang 12 faktorial, karena sama ini penyebut dan pembilang ada 12 faktorial, kita sederhanakan. Nah, seolah pengaruhnya udah nggak ada. Kemudian yang 15 kita sederhanakan atau kita bagi dengan 3, dapatnya 5. Kemudian yang 14 kita bagi dengan 2, dapatnya adalah 7. Nah, ini kalau kita kalikan tinggal 13 kali 7 kali 5. Nanti akan ketemunya seperti ini. Nah, maka suku ke-13 yang ditanyakan ini itu adalah bentuknya begini. 455 X pangkat 3 Y pangkat 12. Nah, itu jawaban nomor 1. Kemudian kita ke nomor 2. Sebuah bola pingpong diberi nomor 1 sampai 10, kemudian diletakkan dalam kotak tertutup. Nah, kalian diminta untuk membuat percobaan berkenaan dengan 10 bola tersebut. Nah, ini karena soalnya ini tidak menghendaki percobaannya seperti apa, maka sebetulnya kalian bebas menentukan bentuk percobaannya seperti apa. Nah, ini akan kita coba beri contoh beberapa jenis percobaan untuk menjawab soal ini. Yang pertama, yang paling sederhana dulu lah, yaitu percobaan mengambil satu bola secara acak dari bola-bola pingpong yang disediakan ini. Nah, maka ruang sampelnya atau himpunan semua kejadian yang mungkin itu adalah ya karena nomornya 1 sampai 10 ya ini 1, 2, 3 dan terusnya sampai 10 gitu aja. Kemudian
yang mana lagi yang titik sampelnya. Kalau titik sampel itu sebetulnya anggota dari ruang sampel ini ya, tinggal ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 10 itu. Kemudian kita diminta membuat suatu kejadian. Nah, kita ambil satu contoh saja. Kejadian bahwa yang terambil itu bola yang berangka ganjil. Nah, maka kita tahu dari 1 sampai 10 yang berangka ganjil itu adalah 1, 3, 5, 7, dan 9. Maka banyaknya anggota berapa ini? 5. Nah, maka peluangnya adalah banyaknya anggota A ini dibagi banyaknya anggota ruang sampelnya ini. Ini banyaknya tadi 5, kemudian dibagi banyaknya anggota ruang sampel 10. Jadi 5/10 disederhanakan menjadi 1/2. Itu salah satu contoh kejadian pada percobaan yang kita buat mengambil satu bola secara acak. Kita bisa juga membuat percobaan yang lain, misalnya mengambil 2 bola sekaligus dari 10 bola ini tadi di dalam kotak ini secara acak tentunya. Nah, maka ruang sampelnya adalah bola yang terambil itu bisa 1, 2 angkanya, 1, 3, 1, 4, 1, 5 sampai 1, 10, atau yang berangka 2. 21 udah nggak ditulis lagi di sini kan, di sini sudah ada. 22 ini nggak mungkin terjadi karena ini bolanya masing-masing yang angkanya 1 ya cuma 1, angkanya 2 cuma 2. Kalau kita ngambil 2 bola ya nggak mungkin angkanya double 2 sama 2. 1 dengan 1 juga nggak mungkin. Sehingga ini dituliskan 2, 3, 2, 4, 25 sampai 2, 10. Dan seterusnya nanti yang 3 berarti mulai 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6 dan seterusnya sampai 10. Dan yang terakhir nanti 9. 9, 10, karena 98 nanti sudah tertulis di sini. Nah, titik sampelnya adalah ya anggota ini semua merupakan titik sampel begitu. Kemudian kejadian ini kita buat, namanya ini nggak ditentukan kejadiannya harus bagaimana, sehingga kita buat kejadian misalnya kejadian A yang terambil keduanya berangka ganjil. Nah, berarti 1, 3, 1, 5, 1, 7, 1, 9 itu yang berpangkal 1. Kemudian yang berpangkal 3, yang satunya 3 berarti 3, 5, 31 gimana? Ditentukan nggak di sini? Nggak perlu kan 31 dengan 1, 3. Nah, kalau kita ngambil 2 bola sekaligus itu 1, 3 dengan 31 ya sama saja. Dihitungnya cuma 1. Sehingga di sini langsung 35, 37, 39. Yang 5 yang dengan bola 5, 57. Dengan yang 53 sudah ada di sini, yang 51 juga sudah ada di sini, sehingga tinggal kita tuliskan 57, 59. Dan yang terakhir 79. Nah, untuk peluangnya, peluang B itu adalah banyaknya anggota B dibagi banyaknya anggota S. Nah, anggota B ini banyaknya berapa? Dan anggota S banyaknya berapa? Ini beda dengan yang di sini tadi, karena ini banyak ini. Nah, kalau banyak begini, kalau kita ngitung satu persatu ya kelamaan. Maka kita hitung pakai rumus saja. Pakai rumus apa itu? Nah, yang banyaknya anggota B itu adalah yang terambil keduanya berangka ganjil. Nah, yang angka ganjil kan tadi ada 5 ini. 1, 3, 5, 7, dan 9. Kita cuma mengambil 2. Berarti itu merupakan kombinasi 2 dari 5. Maka kita gunakan rumus kombinasi begini. 5 faktorial dibagi 3 faktorial, 2 faktorial nih harusnya ya, 2 faktorial bukan 2. Tapi hasilnya nanti juga 2 sama aja. Nah, sehingga menjadi, nah ini 2 faktorial di sini. 1, 2, 3. 3 faktorial yang ini, nanti kita sederhanakan dengan ini. Kemudian yang 2 faktorial, hasilnya 2 kita bagi untuk membagi 4 menjadi 2. Maka nanti hasilnya 2 kali 5 adalah 10. Itu yang anggota B. Ini kalau kita hitung juga 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu. Kemudian anggota S. S itu karena ruang sampelnya banyaknya bola tadi 10, kita mengambil 2. Nah, berarti kombinasi 2 dari 10.
Nah, kita gunakan rumus kombinasi seperti ini. Nah, perhitungannya seperti biasa, ini kita pecah dari 8 faktorial kali 9 kali 10 supaya nanti bisa disederhanakan. Yang 10 dibagi 2 itu adalah 5. Sehingga 5 kali 9 ketemunya 45. Nah, sehingga peluangnya menjadi banyaknya anggota B dibagi banyaknya anggota S menjadi 10 dibagi 45, atau kalau disederhanakan bagi 5 semua menjadi 2/9. Dua contoh percobaan. Yang ini ngambil 1 bola, yang ini mengambil 2 bola sekaligus. Kita bisa memilih yang lain juga. Misalnya, penyelesaian lain kita bisa mencari misalnya percobaan pengambilan 1 bola, tapi 2 kali berturut-turut tanpa pengembalian. Artinya, dalam kotak itu kita ngambilnya 1, yang 1 yang sudah diambil tidak dikembalikan, baru kita ngambil lagi 1 gitu. Nah, ini beda dengan mengambil 2 sekaligus tadi, berbeda. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat ruang sampelnya. Berarti 1, 2, 1, 3 ini juga nggak mungkin kita akan mengambil bola yang angkanya sama karena sudah tidak dikembalikan. Berarti kalau 1 ya 2, 1, 3, dan seterusnya sampai 1, 10. Dan terusnya ini kalau didaftar banyak sekali. Nah, titik sampelnya adalah ya anggota ruang sampel ini. Semuanya itu merupakan titik sampel. Kemudian kita menentukan banyaknya anggota ruang sampel ini berapa. Nah, seperti pada prinsip perkalian dulu, 2 kali mengambil bola, maka banyaknya cara yang didapat adalah banyaknya cara pengambilan yang pertama dikalikan dengan banyaknya cara pengambilan yang kedua. Nah, berapa saja itu? Yang pertama ini bolanya 10 utuh. Jadi banyaknya cara pengambilan yang pertama itu 10. Nah, karena tidak dikembalikan, sisanya tinggal 9. Maka banyaknya cara pengambilan bola yang kedua itu cuma 9. Sehingga ini kalau dikalikan adalah 90. Ini adalah anggota ruang sampel ini daftar ini. Kalau dihitung nanti semuanya 90. Makanya ini nggak ditulis semua, memenuhi tempat dan kelamaan makan waktu. Kemudian kita membuat kejadian yang terambil keduanya berangka ganjil. Ya, kita ambil mirip gitulah. Kalau tadi keduanya ganjil, sekarang ini keduanya juga ganjil, tapi percobaannya yang berbeda. Gitu. Nah, ini kejadiannya gimana? 1, 3, 1, 5, dan seterusnya. Nah, seperti itu. Kalau kita daftar ya banyak sekali. Nah, ini banyaknya berapa? Kita hitung aja pakai rumus saja. Yaitu banyaknya pengambilan bola ganjil pada pengambilan pertama. Kemudian pengambilan kedua, banyaknya bola ganjil pada pengambilan kedua. Nanti kita kalikan gitu. Nah, bilangan ganjilnya tadi ada berapa? Kalau 1 sampai 10 itu ada 5. Berarti 5 kali 4. Kenapa 4? Karena bolanya nggak kembalikan. Kalau 1 sudah terambil ganjil, maka pengambilan yang kedua itu tinggal 4. Sehingga ini kalau dikalikan ada 20. Nah, sehingga peluangnya menjadi banyaknya anggota B dibagi banyaknya anggota S. Anggota B 20, anggota S-nya tadi 90. Kita laksanakan aja 20 dibagi 90. Kalau bagi 10 semua menjadi 2/9. Nah, itu peluang kalau ini kita buat pengambilan 1 bola tapi 2 kali berturut-turut tanpa pengembalian. Nah, kalau ini bola yang sudah diambil pertama itu dikembalikan, nah ini akan lain lagi nanti ceritanya. Ruang sampelnya akan beda, akan muncul di sini satu-satu gitu. Karena mungkin kita mendapatkan 2 bola yang sama, karena bola yang sudah diambil akan dikembalikan. Akan muncul 2-2, akan muncul 3-3, dan lainnya sebagainya. Sampai dengan yang terakhir nanti 10-10. Dimana juga terambilnya keduanya ganjil. Ini juga bisa 1-1, bisa 3-3, bisa 5-5. Dan yang terakhir nanti bisa 9-9 gitu. Nah, yang itu silahkan kalau mau dicoba sendiri. Kita menghemat waktu, tidak membahas di sini. Kemudian frekuensi harapan. Apa itu frekuensi harapan? Adalah frekuensi itu banyaknya biasanya. Nah, pengertian frekuensi harapan itu adalah
suatu kejadian A jika percobaan dilakukan sebanyak N. Jadi pengambilan ini tadi, percobaan ini tadi kan hanya dilakukan sekali kalau ini, 2 kali. Nah, kalau ini satu percobaan mengambil bola 2 kali itu dilakukannya sebanyak N, maka berapa banyak harapannya muncul kejadian A itu adalah hasil kali peluang A-nya itu berapa dikalikan dengan banyaknya percobaan, atau kalau disimbolkan jadi begini. Nah, itu rumus frekuensi harapan. Nah, sehingga kalau percobaan yang terakhir ini tadi dilakukan sebanyak 900 kali percobaan, artinya mengambil bola pertama, kedua. Nah, itu diulangi sampai 900 kali. Berapa kali harapannya kejadian B itu terjadi atau muncul atau terambilnya keduanya ganjil itu harapannya berapa banyak gitu. Nah, itu maksudnya frekuensi harapan. Nah, maka kita gunakan rumus ini, frekuensi, bahwa yang ditanya ini adalah merupakan frekuensi harapan dari kejadian B itu, sehingga rumusnya peluang B dikalikan banyaknya percobaan. Sehingga peluang B-nya tadi ini, yang ini maksudnya 2/9 kali 900. Ini kalau dikalikan 900 dibagi 9 dulu, tinggal 100, dikalikan 2 jadi 200. Itu namanya frekuensi harapan. Artinya kalau mengambil satu bola 2 kali ini dilakukan sebanyak 900 kali, maka kita bisa berharap bahwa munculnya kedua bola yang diambil pertama dan kedua itu ganjil, itu adalah sebanyak 200 kali. Begitu maksudnya frekuensi harapan gitu. Kemudian kita akan berlanjut ke kejadian majmuk. Apa itu kejadian majmuk? Yaitu kalau beberapa kejadian itu dapat dikombinasikan untuk menghasilkan kejadian baru. Nah, itulah disebut dengan kejadian majmuk. Beberapa kejadian berarti namanya beberapa itu bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, dan seterusnya. Nah, untuk mudahnya kita ambil contoh saja, dalam kotak ada 8 kartu bernomor 1 sampai 8. Kemudian kita lakukan percobaan 1 kali 1 kartu diambil secara acak. Nah, maka kalau A misalnya kejadian terambil kartu bernomor ganjil, B kejadian terambil kartu bernomor prima, ruang sampelnya adalah ya beranggotakan 1, 2, 3, 4 sampai 8. Kemudian kejadian A bernomor ganjil berarti 1, 3, 5, 7 aja. Yang B bernomor prima berarti 2, 3, 5, 7. Kemudian kita buat, kalau dibuat diagram Venn. Nah, ini karena mirip pembahasan mengenai peluang ini mirip dengan teori himpunan. Sejalan lah dengan teori himpunan. Maka diagram Venn-nya menjadi ini yang kejadian A berarti anggotanya 1, 3, 5, dan 7. Kemudian kejadian B itu adalah anggotanya 2, 3, 5, 7. Nah, 3, 5, 7 tadi sudah ada, merupakan anggota A, jadi nggak kita tulis ulang. Kemudian masih ada lagi yang lain. Oh, ini 4, 6, 8 belum ada, kita tuliskan di situ 4, 6, 8. Nah, begitu. Nah, ini kalau dituliskan digambarkan secara diagram Venn seperti ini untuk mempermudah membahas nanti berkenaan dengan peluangnya. Kemudian dari percobaan di atas dapat dibentuk kejadian. Nah, kita membuat kejadian apa ini? Kejadian baru dari kejadian-kejadian ini. Ini sudah ada kejadian A, kejadian B. Nah, kita buat kejadian baru, misalnya apa? A irisan B. Nah, ini simbol-simbolnya mirip dengan pada himpunan. A irisan B, atau kalau diuraikan ini menjadi kejadian yang terambil kartu bernomor ganjil. A itu ganjil, B itu prima, berarti ganjil dan prima gitu. A dan B. Nah, ini ganjil dan prima itu adalah 3, 5, dan 7 anggotanya. Nah, ini. Maka ini A irisan B dibuat karena ini merupakan suatu kejadian hasil dari kombinasikan kejadian A dan B.
maka hasilnya ditulis juga berbentuk himpunan yang anggotanya 357. Nah, itu bisa kita lihat di diagram Venn-nya seperti itu. Terus apalagi? Kita bisa membuat A gabungan B atau kejadian yang terambil kartu bernomor ganjil atau prima. Ini atau berarti ganjil atau prima, berarti ya bisa yang di sini, bisa yang di B gitu. Sehingga anggotanya berapa? Ini kita lihat 1, 3, 5, 7 dan 2. Kalau kita nulisnya urutkan menjadi 1, 2, 3, 5, 7 begitu. Atau kita bisa membuat A komplement, ini bacanya A komplement. Ada yang menulis pakai C di atas begini atau pangkat C atau aksen begini. Nah, itu maksudnya adalah kejadian kartu yang terambil itu bernomor tidak ganjil. A-nya tadi ganjil. Nah, kalau A komplement berarti tidak ganjil. Berarti anggotanya adalah 2, 4, 6, dan 8. Kalau B komplement berarti kartu yang terambil bernomor tidak prima. Nah, yang tidak prima berapa? 1, 4, 6, 8 begitu. Nah, istilahnya ini dalam peluang. Kalau yang menggunakan kata dan atau simbolnya seperti ini, itu disebut dengan konjungsi atau irisan. Kalau yang berupa gabungan atau menggunakan kata atau begini, itu namanya disjungsi atau gabungan. Dan kalau yang menggunakan kata tidak begini, itu namanya adalah komplement suatu kejadian begitu. Nah, kalau dirangkum menjadi si konjungsi atau irisan itu simbolnya seperti ini. Apa ini? U terbalik. Kemudian kalau secara kata-kata itu menggunakan kata dan. Kemudian kalau disjungsi atau gabungan, simbolnya adalah mirip seperti U gitu, dan kata-katanya adalah menggunakan kata atau. Dan kalau komplement itu menggunakan simbolnya itu adalah pangkat C atau pangkat aksen, atau kalau menggunakan kata-kata itu tidak atau bukan. Nah, itu adalah kejadian majemuk, ada komplement, ada disjungsi atau gabungan, ada konjungsi atau irisan. Nah, kita ke contoh. Kalau di atas tadi ada contoh, ada 8 kartu, kemudian satu kartu diambil secara acak. A kejadian terambil kartu bernomor ganjil. B, ini masih contoh yang tadi berarti ya. Nah, begitu. Kalau dibuatkan diagram Venn-nya tadi seperti itu. Kemudian peluang kejadian-kejadian tersebut menjadi peluang A dan B itu adalah ya peluangnya tadi himpunannya sudah kita tulis 3, 5, 7. Yaitu ini 3 berarti 3/8. Peluang A gabungan B tadi ada 5. 1, 2, 3, 5, 7 berarti peluangnya 5/7. A komplement berarti yang di luar A, yang di luar ini, berarti yang ini 2, 4, 6, 8, ada berapa itu? 4/8 atau setengah. Yang di luar B berarti ini 4, 6, 8 dan 1, itu juga ada 4, berarti setengah juga berarti. Nah, konjungsi irisan tadi kita tuliskan lagi di situ untuk mengingat istilah-istilahnya. Kemudian kita akan mencari peluang, hubungan peluang irisan dengan gabungan itu seperti apa. Nah, pada himpunan yang kalian pelajari di SMP itu berlaku kalau banyaknya anggota. N A gabungan B dari banyaknya anggota. A gabungan B itu bagaimana? Ini A gabungan B banyaknya anggota berapa? Yaitu banyaknya anggota A ditambah dengan banyaknya anggota B. Ini anggota A ada 4 ditambah dengan anggota B ada 4 juga, 8. Tapi kenyataan ini kan bukan 8, cuma 5. Kenapa? Karena 3, 5, dan 7 ini kehitung 2 kali. Anggota A, nah kan, ada 3, 5, 7. Ditambah dengan anggota B juga ada 3, 5, 7. Nah, karena ini terhitung 2 kali, maka perlu dikurangi dengan banyaknya anggota A irisan B begitu. Itu pada pengertian himpunan atau sifat pada himpunan yang sudah kalian pelajari pada waktu SMP.
Nah, kita akan mencari peluangnya bagaimana? Peluang A gabungan B berarti anggota A gabungan B dibagi banyaknya ruang sampel. Ini kan tadi sudah diuraikan seperti ini, maka ini bisa kita uraikan begitu. Kemudian ini aturan apa ini? Irisan ya. Nah, ini ada makhluk aneh yang ini irisan. Ini diganti dalam pengertian ini irisan. Nah, karena ini berupa penjumlahan pengurangan dibagi NS, berarti ini bisa kita uraikan menjadi, nah ini irisan begini yang benar. Ini bagi NS, ini bagi NS, bersifat distributif ya. Pembagiannya jadi, karena ini ada 3 suku, berarti ada 3 pembagian. Nah, ini itu tidak lain adalah peluang A, NB dibagi NS itu adalah peluang B, dan N A irisan B dibagi NS itu adalah peluang A irisan B. Sehingga ini kalau ditulis menjadi dalam peluang, karena tadi peluang, maka menjadi peluang A gabungan B itu sama saja dengan peluang A ditambah dengan peluang B dikurangi dengan peluang A irisan B, begitu. Kalau yang ini tadi kan dalam himpunan, dalam peluang seperti itu. Kemudian kalau A irisan B-nya kosong, nggak ada anggota. Nah, ditulisnya begini, himpunan kosong begini ya, 2 kurung kurawal berhadapan-hadapan atau 0 dicoret. Itu adalah maksudnya adalah bahwa A irisan B itu nggak ada anggotanya. Maka A dan B itu disebut dengan saling lepas. Nggak ada anggota itu seperti apa? Seperti ini. Nah, ini kita hapus yang 357. Maka dikatakan berarti A ini yang sekarang anggotanya tinggal 1, B anggotanya tinggal 2 saja. Ini disebut dengan kejadian yang saling lepas atau saling asing. Nah, maka rumus ini nanti menjadi A irisan B-nya 0, maka tinggal yang di depan saja menjadi seperti ini peluangnya. Jadi nggak ada lagi A irisan B-nya karena sudah 0. Kalaupun pakai rumus ini juga bisa, tapi tetap nanti di sini muncul 0, ujung-ujungnya ya peluang A ditambah peluang B juga. Itu untuk kejadian yang saling lepas. Atau saling, kalau kita belum tahu itu saling lepas atau tidak, ya pakai rumus yang kuning ini saja. Itu aman. Kalau nanti yang A irisan B-nya ternyata 0, oh berarti itu kejadian saling lepas begitu. Kalau A irisan B-nya tidak 0, berarti oh kejadian yang tidak saling lepas gitu aja. Terus kemudian berikutnya kita akan ke contoh soal. Kalau sebuah kotak berisi kartu 1 sampai 10, kemudian diambil 1 kartu secara acak, berapa peluang yang terambil ganjil atau berapa peluang yang terambil genap, berapa peluang yang terambil prima, berapa peluang yang terambil ganjil atau prima, berapa peluang yang terambil ganjil atau genap, dan berapa peluang yang terambil genap atau prima. Nah, kita ingat dulu bahwa kita nanti akan menggunakan rumus, ini rumus yang peluang tadi. Kita uraikan saja peluang kejadian GA, ini kita misalkan untuk yang ganjil. Nah, berarti anggotanya 1, 3, 5, 7, 9. Ini nomornya 1 sampai 10. Ini banyak anggota berapa? 5. Kemudian G indeks E, itu misalnya kartu yang terambil adalah genap. Berarti anggotanya 2, 4, 6, 8, dan 10. Banyaknya anggota adalah 5. Kemudian apalagi yang C ini apa? Prima. Berarti kita misalkan P. Berarti anggota prima untuk 1 sampai 10 itu 2, 3, 5, dan 7. 9 prima bukan? Bukan. 9 bukan prima. Sehingga ini anggotanya adalah 4. Kemudian ruang sampel. Nah, ruang sampel itu karena ini nomornya 1 sampai 10 kartunya, maka ruang sampelnya ya 1 sampai 10. Banyak anggota berapa? 10 gitu. Nah, satu persatu marilah kita uraikan, tapi sebelumnya ini mungkin perlu digunakan, perlu ditentukan dulu supaya nanti kita mudah menggunakannya, bahwa terambilnya ganjil dan genap. Nah, itu nggak mungkin. Ngambil satu kartu kok sekaligus kartunya itu ganjil dan genap, nggak mungkin. Maka ini himpunan
kosong. Terambilnya ganjil dan prima. Nah, kalau ganjil dan prima berarti 3, 5, dan 7. Berarti yang prima yang ganjil itu hanya 3, 5, 7. Atau ganjil yang prima. Ganjil yang prima ya 3, 5, 7 sama aja. Kemudian ini genap dan prima. Genap yang prima itu hanya 2. Nah, berikutnya sekarang. Peluang ganjil. Berarti ya anggota ganjil dibagi anggota keseluruhan. 5 dibagi 10 atau 1/2. Ini ganjil tadi kan 5. Peluang genap. Berarti banyaknya genap dibagi banyaknya keseluruhan. 5 dibagi 10 setengah juga. Kemudian yang C, banyaknya prima. Peluang prima. Berarti banyaknya prima itu ada 4. Peluang banyaknya prima ada 4. Banyaknya keseluruhan ada 10. Berarti disingkat disederhanakan jadi 2/5. Nah, ini rumus ini nanti yang akan kita gunakan di yang D sama E sama F. Itu kita menggunakan rumus ini. Nah, GA ya. Di sini peluang GE di sini, kemudian peluang P di sini. Nah, tinggal kita mau yang D dulu. Peluang ganjil atau prima. Ganjil itu di A, prima itu di C. Mana tadi? Ini ganjil, ini prima gitu. Peluang ganjil atau prima. Berarti peluang, kalau pakai rumus ini, peluang ganjil ditambah peluang prima dikurangi irisan atau peluang ganjil dan prima. Peluang ganjil berapa? Setengah. Peluang prima tadi berapa? 2/5. Peluang ganjil dan prima ini 3/10 gitu. Karena ada penyebutnya 2, 5, 10, ya kita buat 10 semua KPK-nya. Ini jadi 5/10, ini 4/10, ini 3/10. Kemudian ini ditambah, berarti 9 dikurangi 3, itu ketemunya 6/10 atau 3/5. Berarti yang peluangnya terambil ganjil atau prima itu adalah 3/5. Kemudian yang E, peluang ganjil atau genap. Peluang ganjil atau genap berarti peluang ganjil ditambah peluang genap dikurangi peluang irisan ganjil dan genap. Nah, ganjil tadi setengah, genap setengah, kemudian ganjil irisan genap tadi nggak ada. Berarti, nah begitu, setengah ditambah setengah dikurangi 0/2. Karena ini kebetulan penyebutnya 2, ya ini kita buat per 2 saja. Karena 0 mau dibagi 2, mau dibagi 10, sama saja. Sehingga ini 1 tambah 1 adalah 2. Menjadi 2/2. Atau tidak lain adalah 1. Nah, kalau ini peluangnya 1, berarti ini disebut juga dengan kepastian. Apa maksudnya kepastian? Bahwa kalau kita mengambil satu kartu dari yang berangka 1 sampai 10 ini, maka yang peluangnya terambil ganjil atau genap ya pasti ganjil atau genap gitu. Nah, karena 1/10 itu yang separuh genap, yang separuh ganjil gitu. Sehingga ya ini suatu kepastian yang pasti terjadi. Setelah kita mengambil satu kartu di antara 10 itu, pasti kalau nggak ganjil ya pasti genap gitu. Nah, ini namanya kepastian. Kemudian lanjutkan dengan yang G. Yang G berarti peluang genap atau prima. Berarti peluang genap ditambah peluang prima dikurangi irisan genap. Genap nih ya, GE ini aturan. GE, salah tulis. Karena udah malam, jadi ini tetap aja GE. Anggap aja GE. Nah, sehingga genap dan prima tadi hanya 1, yaitu 2. Berarti setengah, primanya 2/5. Genap yang prima itu hanya 2, berarti 1/10. Nah, ini dibuat per 10 supaya kita bisa menjumlahkan pecahan ini. Ini jadi 5/10, yang ini jadi 4/10, jadi 1/10. 5 tambah 4 itu 9, kurangi 1, 8. 8/10 atau 4/5 itu peluang
genap atau prima gitu. Kemudian tadi kita ingat peluang ganjil atau prima tadi 3/5, peluang ganjil atau genap tadi adalah 1. Nah, kalau kita gambarkan secara diagram Venn, ini yang ganjil tadi sudah kita pisah-pisahkan begini karena ada kaitannya nanti dengan yang prima. Kemudian genapnya di situ. Nah, kalau ganjil sama genap ini saling asing ini. Nggak ada bilangan ganjil yang sekaligus genap dan sebaliknya nggak ada yang bilangan genap kok ganjil gitu, nggak ada. Nah, hanya di antara yang ganjil itu ada yang prima, di antara yang genap juga ada yang prima. Yang mana itu? Nah, ini yang prima. Kalau yang ganjil yang prima 3, 5, 7, kalau yang genap yang prima hanya 2 satu-satunya. Nah, ini kalau dilihat secara diagram Venn, ini untuk memudahkan pemahaman kalian memahami ini kenapa seperti ini, kenapa seperti ini. Peluang genap atau prima, genap ini, genap atau prima. Jadi genap atau prima berarti ya kalau enggak ini anggotanya berapa ini? 3, 4 ditambah 4, 8. 8/10 tadi. Nah, ini 8/10 atau 4/5. Peluang ganjil atau prima. Ganjil atau prima yang ini. Berarti 2 termasuk. Karena ini pakai atau. Berarti berapa ini banyaknya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6/10. 6/10 tadi kalau disederhanakan jadi 3/5. Kemudian lagi apa? Peluang ganjil atau genap. Ganjil atau genap. Ya, ini ditambahkan karena nggak ada irisannya, sehingga ini tadi, ini 5, ditambahkan jadi 10. Sehingga ya satu kartu diambil pasti meliputi, kalau nggak ganjil ya pasti genap begitu. Nah, itu adalah contoh penerapan dari rumus peluang tadi. Nah, kemudian ini ada contoh lain yang bisa kalian cermati kalau kalian masih belum jelas dengan yang contoh tadi. Hanya di sini ya tertulis begini saja, tidak saya uraikan lebih panjang lagi, kalian bisa baca saja. Nah, kemudian apa yang sudah kalian pelajari tadi diuji coba nanti untuk mengerjakan latihan dalam KBM yang ini, 3 soal ini aja. Yang pertama itu adalah pengundian 2 dadu. Dadu kalian tahu, dadu itu berupa kubus, sisinya ada 6, kemudian masing-masing sisi itu diberi mata atau bulatan 1 sampai 6 gitu. Nah, ini yang diminta adalah tentukan peluang kejadian muncul mata dadunya pertama 3 dan jumlah kedua mata dadu 5. Peluang mata dadu berjumlah lebih dari 3 begitu. Ini dadunya ada 2, berarti ruang sampelnya berarti 11, 12, 13 dan seterusnya sampai yang terakhir 66. Karena ini ya masing-masing dadu, mata dadunya ya 1 sampai 6. Kemudian berikutnya kartu pengambilan 1 kartu dari seperangkat kartu bridge atau kartu yang biasa dipakai untuk main remi, yaitu kartu bridge namanya. Tentukan peluang terambil 1 kartu as atau 1 kartu ing. Ya, yang terambil itu karena ngambilnya 1. Peluang terambil 1 kartu itu apakah as atau king itu. Nah, untuk lebih, kalau yang belum pernah melihat kartu bridge, ini saya jelaskan sekilas. Kartu bridge itu bertanda daun begini. Ada yang daunnya 2, 3, 4 sampai 10. Kemudian ada yang berhuruf J, berhuruf K, berhuruf G, K, dan A. J itu apa istilahnya itu? Jong atau pemuda. G itu queen atau ratu. K itu king atau raja. A itu as. Kemudian ada yang berbentuk hati.
warnanya merah begini biasanya. Itu juga HT-nya berjumlah 2, 3, sampai 10. Kemudian ada J, K, K, dan A atau AS. Kemudian ada juga yang hitam keriting. Angkanya terdiri dari itu, sama saja. Kemudian yang berikutnya yang berbentuk apa ini? Sering orang menyebutnya wajik. Angkanya sama. Nah, kartu bridge itu atau kartu remi itu ini masing-masing 13 begini. Ada 4 macam, berarti 13 kali 4 ada 52 kartu. Nah, diambil satu kartu. Dari seperangkat kartu bridge itu tentukan peluangnya as atau king, berarti yang A atau K ini. Nah, jadi A-nya itu ada 4, K-nya ada 4. Nah, nanti silakan kalian hitung peluangnya ada berapa. Kemudian yang nomor 3, 2 bola akan diambil secara acak dari sebuah kartu yang berisi 3 bola ungu, 6 bola hijau, dan 1 bola kuning. Tentukan peluang terambilnya 2 bola itu hijau, 2 bola itu kuning, 2 bola itu kuning atau ungu gitu. Karena ini pengambilannya 2 bola, nah maka nanti ruang sampelnya adalah kombinasi. Ini banyak bola berapa ini? 3, 6, 1, berarti 10. Kombinasi 2 dari 10. Itu. Kalau 2 bola hijau berarti kombinasi 2 dari 6. Ini bola hijaunya ada 6. Kalau kombinasi kalau 2 bola kuning ya kombinasi 2 dari 1, ya nggak mungkin ini. Bolanya cuma 1 kok diminta yang 2 bola kuning, berarti nanti kayaknya 0 ini peluangnya. Kemudian yang terambil bola kuning atau ungu. Berarti kuningnya cuma 1, berarti kombinasi 1-1 gitu. Ungu ada 3. Berarti kombinasi 1 dari 3 bola. Nah, kuning atau ungu ini nggak ada irisannya, nggak mungkin ada bola kok kuning sekaligus ungu, kan nggak ada. Itu bisa pakai rumus kombinasi tadi. Rumus kombinasi gabungan tadi. Karena ini pakai atau berarti pakai gabungan. Nah, itulah pelajaran kita pada pagi hari ini. Kalau ada yang kurang jelas bisa diulang-ulang videonya karena sudah terekam. Sekian, semoga kalian bisa diberi kemudahan untuk memahami mata pelajaran pada pagi hari ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.